A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan makrifatnya. Tak lupa juga salam atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber dari segala ilmu dan nur, bibit dari semua makrifat dan sir, dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah termasuk semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghaib nadarul khalqi ilaika binadarillahi ilaika wagib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian makhluk kepadamu karena melihat bahwa Allah menghadap kepadamu. Syal bin Abdullah At-Turtari berkata kepada kawan-kawannya, seorang tidak dapat mencapai hakikat kewalian sehingga menghilangkan pandangan orang dari fikirannya, sehingga tidak melihat apa-apa di dunia, hanya ia dengan Allah yang menjadikannya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menguntungkan atau merugikan atau menghilangkan perasaan diri atau hawa nafsunya sehingga tidak menghiraukan orang, dan tidak segan atau takut kepada mereka apa saja yang akan terjadi. Mengharap kepuasan dari semua manusia itu suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai, dan sebodoh-bodoh manusia siapa yang berusaha untuk mendapatkan apa yang tidak mungkin tercapai. Luqman Al-Hakim ketika memberi nasihat kepada putranya diajak masuk ke pasar dengan berkendaraan khimar, ia yang berkendaraan dan anaknya yang menuntun. Orang pun mencela, orang tua kejam, dia berkendaraan dan anaknya disuruh berjalan. Kemudian ia suruh anaknya naik, tiba-tiba orang juga mencela. Dua orang naik satu khimar, lalu turun Luqman dan anaknya tetap di atas. Tiba-tiba ada orang juga yang mencela, anak kurang ajar, bapak dijadikan buruh menuntun. Kemudian turun keduanya menuntun khimar. Tiba-tiba orang pun juga mencela, bodoh benar, khimar tidak dinaiki, hanya dituntun semata-mata. Tujuan Luqman untuk menunjukkan kepada putranya bahwa orang yang beramal atau mengambil hati orang tidak selamat dari celaan mereka. Karena itu, seorang yang sempurna akal fikiran di dalam beramal hanya menuju kepada yang hak, benar dan diridhai Allah. Hanya itu saja yang dikerjakan. Muhammad bin Aslan rahimakumullah berkata, ada kepentingan apakah saya pada manusia, padahal sejak saya dalam punggung ayah seorang diri, lalu di dalam perut ibu juga seorang diri, dan keluar di dunia juga seorang diri, yakni tidak melalui bantuan manusia hingga mati, dan masuk ke kubur juga seorang diri, dan menghadapi persoalan alam kubur sampai kemudian menghadap kepada Allah, dan masuk surga atau neraka juga seorang diri. Maka apakah kebutuhan saya dengan manusia? Al-Haris Al-Muhasibi rahimakumullah ketika ditanya tentang tanda orang yang sungguh-sungguh ikhlas, yaitu yang tidak hirau menghiraukan,
dinilai apa saja oleh sesama manusia, asalkan ia sudah benar hubungannya dengan Allah, dan tidak ada orang yang mengetahui walau sekecil debu dari amal kebaikannya, dan tidak takut jika ada orang mengetahui amal perbuatannya yang tidak baik. Sebab jika ia merasa enggan untuk diketahui orang kebusukannya, berarti ia ingin dipuji atau besar dalam pandangan orang, dan itu tidak termasuk kelakuan atau akhlak orang yang benar-benar ikhlas. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in. Siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka pasti dapat melihatnya pada tiap-tiap sesuatu. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in. Dan siapa yang fana dengan Allah, pasti ia lupa dari segala sesuatu. Wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Dan siapa yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan sesuatu yang lainnya. Demikianlah siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, pasti ia selalu ingat kepada Allah pada tiap sesuatu, apapun yang ia lihat, ia dengar dan rasa. Sebab tidak ada sesuatu melainkan menunjukkan keindahan, kekuasaan dan buatan Allah. Karena itulah siapa yang telah fana dengan Allah, sudah sungguh-sungguh ingatnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di depannya seolah-olah sepi, kosong dan bayangan belaka. Sedang siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka ia tidak akan mengutamakan sesuatu apapun selain Allah yang telah dicintainya itu. Bahkan ia akan sanggup mengorbankan segala kepentingan dan hawa nafsunya di dalam mencapai keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikat dari semua panca indera, penglihatan, pendengaran dan perasaan itu semua bukan semata-mata karena adanya mata, telinga dan lidah atau hidung, tetapi semua membutuhkan nur ilahi yang langsung dari Allah, sehingga terangnya mata tanpa terangnya benda yang akan dilihat tidak memungkinkan terlihat benda itu. Maka dari kedua-keduanya tetap membutuhkan nur ilahi yang langsung untuk panca indera dalam mencapai sesuatu apapun. Maka dengan pandangan yang demikian, orang arif selalu melihat pada Allah pada tiap apa saja yang dipandangnya, yang setelah melihatnya fana dengan Allah dan lupa dari segala sesuatu selain Allah, kemudian cinta yang tidak ada taranya kepada Allah. Innama hababal haqqo anka syiddatu qurbihi minka. Sesungguhnya yang menghijab engkau daripada melihat Allah itu karena sangat dekatnya Allah kepadamu. Innamal hajaba lisyiddati duhurihi wa khafiya anil absari liidami nurihi. Sesungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatanmu karena sangat terangnya, dan samar dari penglihatan itu karena besarnya sinar cahaya nurnya. Alat panca indera manusia sangat terbatas, maka untuk mencapai sesuatu harus tepat pada ukuran yang tertentu. Jika sangat jauh tidak dapat dicapai. Demikian pula terangnya sesuatu yang akan dicapai harus dalam ukuran yang memungkinkan, sehingga gelap tidak dapat dicapai. Demikian pula jika sangat terang menyilaukan juga tidak dapat dilihat. Kedua sebab ini sebenarnya bukan hijab, sebab sesuatu itu tidak dapat terhijab oleh zatnya sendiri. Tetapi yang nyata kini yang menjadi hijab itu hanya kelemahan alat yang ada pada manusia itu sendiri. Kata pujangga dalam gubahan syairnya, dengan cahaya dapat menjadi terang semua yang engkau lihat dari bentuk gambar lukisan, dan dengan nur itu juga adanya benda-benda alam ini tidak dapat diragukan. Tetapi ia menjadi samar karena sangat terangnya, sehingga tidak tercapai oleh panca indera, tetapi dapat dicapai oleh orang yang tajam mata hatinya. Maka apabila engkau melihat dengan mata hatimu, tidak akan menemukan sesuatu yang terlukis pada benda-benda itu selain daripadanya. Dan apabila engkau mencari sesuatu hakikat dari lainnya, maka nyata engkau masih tergelincir oleh kebodohanmu sendiri. Dan semoga
kita semua para pencari Allah dan Rasulnya, dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak selalu terhijab oleh kita sendiri dan tidak terhijab oleh makhluk-makhluk ciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.